para ulama memahami hadis riwayat Imam Muslim tadi yang la tatbu illa musnatan ini dibawa kepada pengertian sunnah. Makna hadisnya adalah qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na wa bi ulumi wa bi asrarihi fit daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yujzi'u fil udhiyati, hewan yang sah untuk berkurban. Qaluhu, bermula perkataannya musannaf, wa yujzi'u fiha al-jada'u minadh dhani. Wa yujzi'u, dan mencukupi atau sah fiha di dalam berkurban apa al-jada'atu, hewan yang berumur setahun, minadh dhani, dari kambing domba atau biri-biri. Ai, ialah maksudnya li khobaril imami, berdasarkan hadis riwayat al Imam Ahmad, yaitu Imam Ahmad, dohu, sembelihlah oleh kalian, bil jada'i, dengan hewan yang berumur 1 tahun, minad dhani, dari kambing domba atau biri-biri. Fa innahu, maka sesungguhnya al jada minad dhani jaizun, ialah boleh. Jadi yang pertama, ketika akan berkurban dengan menggunakan kambing domba atau biri-biri, syarat sahnya adalah dia berumur 1 tahun. Kenapa harus 1 tahun? Karena berdasar hadis riwayat Al Imam Ahmad yang artinya, sembelihlah oleh kalian semua kambing domba atau biri-biri yang berumur 1 tahun, karena hal tersebut ini hukumnya boleh atau sah. Wa qaluhu, bermula perkataannya Sarih, wa huwa, bermula perkataan wa huwa, bermula al jada'u, ma ialah hewan, lahu ialah bagi ma, sanatun, bermula 1 tahun, ai ialah maksudnya, wa huwa menjadi mubtada, ma menjadi khobarnya huwa, lahu khobar muqaddam, sanatun mubtada mu'arraf, ai jadi khobarnya qauluhu, ai ialah maksudnya, illam yasda, meskipun tidak lepas apa muqaddam asnanihi, gigi depannya, mak qablaha, sebelum sanah, wa illa, jika sudah lepas, ajza'a, mencukupi apa mak, maksudnya sah, al roji, menurut pendapat yang kuat, lakin tetapi bisyarti ayakuna, dengan syarat ada apa, izda'uhu, poelnya atau tanggal giginya atau lepas giginya, ba'da sittati asyurin, sesudah umur 6 bulan. Tadi dikatakan ketika ingin berkurban dengan kambing domba atau biri-biri, syaratnya yaitu berumur 1 tahun. Al-jada'a adalah malahu sanatun, kambing domba yang berumur 1 tahun, meskipun gigi-gigi depannya ini belum poel, belum lepas ya sebelum umur 1 tahun. Tetapi boleh nggak kalau sebelum umur 1 tahun? Boleh, dengan catatan ya sudah 6 bulan giginya sudah ada yang lepas atau tanggal. Jadi untuk kambing domba syaratnya dia harus genap 1 tahun. Yang kedua, boleh kurang dari 1 tahun, dengan catatan setelah umur 6 bulan dia ini apa? Sudah poel, sudah rontok, sudah lepas gigi-gigi depannya. Wal hikmatu, bermula hikmah, fitah sisil izzai, di dalam penghususan keabsahan berkurban, dihadas sini, dengan inilah umur, annahu, bahwasanya itu zamanul buluhi, waktunya balik atau sudah dewasa. Jadi penghususan tadi dengan umur yang menyatakan kalau kambing domba atau biri-biri yang sah untuk berkurban adalah umur 1 tahun.
atau boleh di bawah 1 tahun dengan syarat setelah umur 6 bulan ini giginya sudah tanggal atau lepas. Itu hikmahnya adalah itu adalah waktu buluh, waktu balik atau waktu di mana daging itu sudah layak untuk dikonsumsi. Annal awala, karena sesungguhnya yang awal yaitu kambing domba yang sudah berumur genap 1 tahun. Bimanzilatil buluhi, ialah berkedudukan balik di sini sebab umur. Wasani dan wasania, bermula yang kedua yaitu kambing domba yang belum berumur 1 tahun tapi setelah umur 6 bulan giginya sudah tanggal. Bimanzilatil buluhi, ialah berkedudukan balik bil ihtilami, dengan mimpi basah. Yang pertama, yang menyatakan kambing domba atau biri-biri yang berumur 1 tahun ini berkedudukan balik sebab umur. Sedangkan yang kedua, kambing domba atau biri-biri yang belum berumur 1 tahun sudah dikatakan balik ketika setelah 6 bulan sudah tanggal giginya. Ini kedudukannya balik sama dengan ihtilaf. Wal hayawanu, bermula hewan yakmulu sempurna apa hewan inda buluhi, ketika baliknya hayawan. Fala tahmalu, maka tidak hamil apa unsahu hewan betina. Wala yanzu, dan tidak mengawini apa zakaruhu hewan jantan. Qabla dalika, sebelum balik. Maksudnya hewan sudah dikatakan sempurna balik, ya, sudah dikatakan sudah matang untuk dikonsumsi, yaitu hewan jantan. Kriterianya hewan jantan itu tidak akan hamil kalau belum balik. Berarti kalau ia sudah balik, hewan betina ini sudah bisa hamil. Saya ulang. Hewan ini sudah dikatakan sempurna balik. Kriteria pertama untuk hewan betina. Hewan betina ini tidak akan hamil kalau belum balik. Berarti kalau sudah balik ia bisa hamil. Sedangkan hewan jantan dia tidak akan memiliki hasrat mengawini betina kalau sudah balik. Berarti kalau sudah memiliki hasrat untuk mengawini betina, ia sudah balik. Jadi kesimpulan untuk hewan domba atau biri-biri yang sah untuk berkurban, pertama, minimal genap 1 tahun. Kedua, boleh kurang dari 1 tahun, minimal 6 bulan, hanya jika gigi depannya sudah tanggal atau lepas. Wa kalam syari'i, bermula kalamnya syari', syamilun, ialah mencakup lidzakari, bagi jantan, wal unsa, dan betina, wal khunsa, dan khunsa, hewan yang berkelamin ganda atau tidak berkelamin. Wal zi'u, maka mencukupi atau sah kulun masing-masing minha, dari jantan, betina, khunsa. Lakin tetapi adzakaru, bermula hewan jantan, afdolu, ialah lebih utama. Wa illam yaksur, apabila tidak banyak apa niswanuhu, mengawinnya jantan. Wa illa, jika banyak, fal unsa, maka bermula hewan betina, afdolu, ialah lebih utama. Wa bi, dan dengan perincian adzakar afdolu, fal unsa afdolu, yujma'u, dikumpulkan apa benal kalamaini, di antara dua kalam al mutanaqidani, yang saling bertentangan. Tadi dikatakan bahwasanya hewan domba atau biri-biri itu sah. Maka pernyataan hewan domba ini mencakup hewan domba jantan, hewan domba betina, hewan domba khunsa yang tidak punya kelamin atau berkelamin ganda. Masing-masing dari semua tadi ini sah untuk berkurban. Tetapi mana yang lebih utama, jantan atau betina? Kriterianya
Hewan jantan lebih utama untuk berkurban jika dia tidak banyak mengawini betina. Kalau banyak mengawini betina, maka betina yang lebih utama. Perincian tadi seakan-akan seolah ada pertentangan. Mana yang lebih utama? Jantan yang lebih utama. Mana yang lebih utama? Betina. Maka untuk mengkompromikan, memilih jalan tengahnya adalah jantan lebih utama jika ia tidak banyak mengawini betina. Kalau mengawini betina sering, maka yang lebih utama adalah betina. Qala berkata siapa syahibut tatimah, fit tatimah di dalam kitab tatimah, laisa tidak ada fil hayawanati, ialah di dalam hewan-hewan. Apa al khunsa, khubarnya laisa, apa khunsa, hewan yang berkelainan atau hewan yang berkelamin ganda atau tidak berkelamin, illa fil adami, kecuali di dalam manusia, wal ibili, dan unta. Qala berkata siapa An-Nawawi, Imam An-Nawawi, waqad yakunu, dan terkadang ada apa khunsa fil baqari, di dalam sapi. Ja'a, datang nih kepadaku siapa man, seseorang, asiku yang percaya siapa saya, bi kepada man, yauma arafata, pada hari Arafah, sanata arba'in wa sab'ina wa sittimi'atin, pada tahun 674 Hijriah. Qala berkata siapa man, indi di sisiku, bakoratu khunsa, bermula sapi khunsa, la dzakara, yang tidak memiliki alat kelamin jantan sama sekali, laha, bagi bakoratu khunsa, wala farja, dan tidak memiliki alat kelamin betina sama sekali. Wa inna malaha, dan sesungguhnya ialah bagi bakoratu khunsa, farqun, bermula lubang, inda dur'iyah, di dekat susunya bakorot, yahruju, keluar, minhu, dari kharqun, fudulatuha, sisa kotorannya bakorot. Jadi menurut kitab Tatimah menyatakan hewan ini tidak ada yang khunsa, ya, kecuali pada manusia dan unta. Unsa tadi adalah hewan yang tidak berkelamin, atau ada yang menyatakan berkelamin ganda. Ini unsa ini tidak ada terjadi pada hewan kecuali pada manusia dan unta. Tetapi hal itu dibantah oleh Imam An-Nawawi, menyatakan unsa itu juga bisa terjadi pada sapi, karena ada yang menyatakan telah datang seseorang yang terpercaya pada hari Arafah tahun 674 Hijriah. Orang itu bercerita, di sisinya ada seekor sapi khunsa yang tidak berkelamin jantan dan tidak berkelamin betina. Sesungguhnya sapi tadi hanya memiliki lubang di dekat susunya sebagai tempat keluar kotoran atau tainya. Fahal tunzihu, maka apakah sah apa bakor khunsa utiatan sebagai kurban, aula, atau tidak? Fakultu, maka menjawab siapa aku, la tahlu, tidak sepi, imma antakuna, ada kalanya ada apa bakoroh, zakarun jantan, wa imma antakuna, ada kalanya ada apa bakoroh, unsa betina, wakilahuma, bermula masing-masing keduanya, mudziun, sah, fil udhiyati, dalam berkurban, walesa, dan tidak ada fihi, di dalam kilahuma, apa sesuatu yang kusuk, yang kurang apa Allah akan daging. Tadi dikatakan apakah ada unsa? Unsa ini hanya berlaku pada sapi, pada manusia dan unta. Kemudian dibantah bahwasanya unsa juga boleh, unsa juga bisa terjadi pada sapi. Terbukti ada orang yang terpercaya menceritakan kepada Imam Nawawi. Pertanyaannya, apakah bakoroh unsa tadi yang tidak berkelamin, baik jantan atau betina, boleh untuk berkurban, sah atau tidak?
Jawabannya adalah memang betul tidak sepi. Ya sapi itu ya ada jantan, ada betina, masing-masing sah. Selama itu tidak mengurangi untuk kadar dagingnya maka sah. Jadi unsa kambing atau sapi, sapi yang unsa atau unsa yang tidak berkelamin sama sekali ini sah untuk berkurban, sah dengan catatan tidak menyebabkan berkurangnya daging. Kalau bermula perkataannya syarih, atau ana dan masuk apa hewan fisaniati di tahun kedua. Wa bermula kalau lazim lima terhadap sesuatu qabla sesudah sebelumnya. Maksudnya tadi kan hewan kambing domba atau biri-biri itu sah untuk berkurban ketika umurnya genap 1 tahun masuk tahun kedua. Ungkapan wata'ana fisaniya ini lazim atau konsekuensi dari kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya kan ngomong kambing domba atau biri-biri yang sah untuk berkurban adalah umur 1 tahun. Ketika kita ngomong umur 1 tahun, maka konsekuensinya berarti ya 1 tahun masuk tahun kedua. Wa inna ladzakara dan sesungguhnya menjelaskan kepada kaum asyari'u siapa asyari'u pensari li ifadatin untuk menjelaskan annal muruda bahwasanya dimaksud sunnatun ialah sanatun ialah 1 tahun tahdidan secara pasti. Wahakada dan seterusnya kalau dikatakan abada fima di dalam sesuatu ba'du sesudahnya kaum. Maksudnya syarih menjelaskan wata'ana fisaniya ini untuk memberi penjelasan, memberi manfaat bahwasanya domba harus umurnya pas 1 tahun, tidak boleh kurang. Penyebutan seperti nanti juga akan berlaku. Semisal sapi berumur 2 tahun masuk tahun 3 semisal. Jadi kesimpulannya untuk kambing domba yaitu pertama minimal genap 1 tahun masuk tahun kedua. Yang kedua boleh kurang dari 1 tahun minimal 6 bulan. Hanya jika gigi depannya sudah lepas atau tanggal. Itu kriteria domba atau biri-biri yang sah untuk berkurban. Kalau perkataannya musnad wasaniyu bermula hewan yang berumur 2 tahun minal ma'zi dari kambing kacang atau kambing biasa ilahi ialah maksudnya li khobari muslimin berdasar hadis riwayat Imam Muslim la tadbahu janganlah menyembelih siapa kalian illa musinnatan kecuali kambing yang sudah berumur 2 tahun illa kecuali ayat surah susah apa musinnah alaikum atas kalian fadbahu maka sembelihlah oleh kalian jadi akan kambing berumur 1 tahun minadokni dari kambing domba wal musinnatu bermula yang dimaksud musinnah ia musinnah as-saniyatu hewan yang berumur 2 tahun minal ma'zi dari kambing kacang kambing biasa wal ibili dan unta wal baqari dan sapi fama dan sesuatu fauqa di atasnya saniyah wa qadiyatu bermula ketetapannya hadis anna jada atau dokni bahwasanya domba yang berumur 1 tahun la tujzi'u tidak mencukupi tidak sah apa domba illa ida ajasa kecuali tidak mampu siapa man anil musinnati dari hewan yang berumur 2 tahun. Wal jumhur bermula pendapat mayoritas ulama ala khilafi berkebalikan la tujzi'u wahamalu dan membawa siapa ulama membawa pengertian hadis siapa ulama al khobaro akan hadis al nadbi akan sunnah
Wal makna bermula maknanya hadis yundabu disunatkan lakum bagi kalian apa Allah tadbahu kecuali Allah tadbahu janganlah menyembelih siapa kalian illa musinnatan kecuali hewan berumur 2 tahun. Fa'in ajastum apabila kalian tidak mampu fadbahu maka sembelihlah oleh kalian akan kambing berumur 1 tahun minad do'ni dari kambing domba atau biri-biri. Jadi wasani minal masih. Sekarang ketentuan untuk kambing kacang atau kambing Jawa atau kambing biasa. Kalau kambing biasa, kambing Jawa atau kambing kacang ini yang sah untuk berkurban adalah berumur 2 tahun. Kenapa harus 2 tahun? Karena berdasar hadis riwayat Imam Muslim yang artinya janganlah kalian menyembelih kecuali atau janganlah kalian berkurban kecuali kambing itu sudah berumur 2 tahun. Apabila susah dicari, maka bolehlah kalian berkurban atau sembelihlah kalian dengan domba yang berumur 1 tahun. Wal musinah itu apa? Yaitu umur 2 tahun dari kambing kacang, unta atau sapi atau di atasnya. Maksudnya 2 tahun masuk 3. 2 tahun ini unta nanti beda. Bakor 2 tahun masuk 3. Ketentuan hadis seakan-akan bahwa karena hadisnya menyatakan la tadbu illa musinnah dan seakan-akan memberi pengertian bahwasanya yang boleh untuk berkurban ini kambingnya harus 2 tahun. Seakan-akan memberi pengertian bahwasanya kambing domba yang berumur 1 tahun ini tidak sah untuk berkurban kecuali dia memang tidak mampu dengan kambing yang berumur 2 tahun. Tetapi mayoritas ulama berpendapat sebaliknya. Para ulama memahami hadis riwayat Imam Muslim tadi yang la tatbu illa musnatan ini dibawa kepada pengertian sunnah. Makna hadisnya adalah sunnah bagi kalian kalau jangan sampai berkurban atau menyembelih kecuali kambingnya ini sudah berumur 2 tahun. Apabila kalian tidak mampu, maka boleh dengan kambing domba yang berumur 1 tahun. Jadi, ketentuan untuk kambing kacang, kambing Jawa atau kambing biasa minimal genap 2 tahun masuk tahun ketiga. Nah, kalau tidak mampu, ya boleh dengan kambing domba yang berumur 1 tahun masuk tahun kedua. Qauluhu bermula perkataannya syarih. Wa huwa bermula musinnah. Ma ialah hewan lahu ialah tetap bagi mak sanatani 2 tahun. Waktu ana dan masuk apa mak fisali sati di tahun ketiga. Maksudnya untuk kambing jan, untuk kambing Jawa, kambing kacang atau kambing biasa yang sah untuk berkurban adalah minimal umur 2 tahun masuk tahun ketiga. Fahuwa maka bermula musinnah atau kaulu ucapan tadi kasani seperti hewan berumur 2 tahun minal bakori dari sapi al-ati yang akan datang. Walidhalika dan karena kesani minal bakor al-ati qala berkata siapa Syekh Zakaria Al-Ansari fil manhaji di dalam kitab manhaj wa hu bakor wa ma'zin sanatain sahnya berkurban sapinya sudah mencapai umur 2 tahun dan kambing kacangnya atau kambing biasanya sudah berumur 2 tahun. Maksudnya redaksi di dalam kitab manhaj ini redaksinya wa buluhu bakorin wa ma'zin sanatain lebih mudah dipahami. Jadi kesimpulannya untuk kambing domba ini minimal genap 1 tahun masuk tahun kedua. Boleh kurang dari 1 tahun minimal 6 bulan.
hanya jika gigi depannya sudah tanggal atau lepas. Untuk kambing kacang atau kambing Jawa atau kambing biasa minimal genap 2 tahun masuk tahun ketiga. Sedangkan untuk sapi minimal genap 2 tahun masuk tahun ketiga. Untuk sapi penjelasannya detailnya besok. Qauluhu wallahu a'lam bishawab.